Hello YouTube, balik lagi di channel AutoCam. Pada video kali ini gue akan mereview singkat mengenai Honda Brio yang ada di belakang gue ini. Jadi di belakang gue ini ada Honda Brio Satya ya, Honda Brio Satya E. Jadi gue akan memberikan sedikit review singkat mengenai Honda Brio ini. Ya, ini Honda Brio E Satya yang tampilannya seperti ini tahun 2020 ya. Tahun 2020 tampilan seperti ini. Untuk headlamp depannya dia belum yang proyektor ya, masih yang halogen biasa. Karena yang proyektor punyanya Brio RS. Ini ada lampu DRL, sennya juga masih bohlam. Kemudian udah ada fog lamp untuk yang versi ini. Kemudian untuk peleknya dia masih yang model seperti ini ya, pelek model seperti ini. Ukuran 14 inch dengan lebar 175, tebal 65 ya. Untuk ban ini cukup murah lah ya kalau ring 14 ukuran ini, jadi lumayan hemat jika kita ingin melakukan penggantian. Di bagian samping ada lampu sen juga. Untuk spionnya polos ya, untuk spion polos, belum ada lampu, dan ini belum auto, jadi masih manual seperti ini ya, ngelipetnya masih pakai tangan manual. Yang udah pakai tombol itu punyanya CRS juga. Kemudian untuk pengeremannya, roda depannya dia pakai rem cakram. Kemudian untuk bagian belakang dia masih pakai rem tromol, dan depan belakang ukuran pelek dan bannya sama. Kemudian untuk kapasitas bahan bakarnya dia 35 liter. Kemudian tampilan belakangnya seperti ini ya, Brio Satya E ini seperti ini. Di atas itu ada spoiler, terus ada lampu rem. Sekaligus di bawah lampu rem ini tuh dia ada washer ya untuk wiper. Antenanya model tanduk seperti ini. Kemudian lampunya ya seperti ini, ada dua sensor mundur ya. Ini sama yang di situ, ada dua sensor mundurnya. Kemudian untuk kita lihat bagasinya sekalian. Untuk bagasi dia sebenarnya lumayan gede untuk mobil kecil seperti ini ya. Lumayan luas lah untuk akomodasi bagasinya. Kemudian kalau kita pengen lipet jok, dia kelipet dua-duanya barengan ya, jadi nggak bisa salah satu joknya kelipetnya seperti itu bagian belakangnya. Kemudian untuk kita cek mesinnya dulu deh ya, kita lihat bagian mesinnya baru kita masuk ke interiornya lagi. Untuk mesinnya dia seperti ini. Untuk akinya dia masih pakai aki basah bawaan dari Hondanya. Mesinnya seperti ini. CC-nya 1200 cc ya, pembulatan. Untuk tenaga mesin 1200 cc-nya Brio ini ada di 89 HP di 6000 rpm. Dan torsinya 110 Nm di 4800 meter. Jadi kalau kita udah tahu torsi puncaknya di 4800, kalau kita mau ngejar tanjakan supaya kuat ya, kita mesti ngegeber mobil ini sampai RPM setinggi itu supaya torsi maksimalnya keluar dan disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT. Jadi yang Brio ini pakai transmisi CVT. Dia ada versi manualnya ya. Sedikit penjelasan buat mesin Brio ya, sedikit aja. Ini bagian aki, mesti dicek kalau akinya basah. Air aki nggak boleh sampai habis supaya akinya awet. Kemudian air radiator pengisian di sini. Ini untuk mengecek oli ya, dipsticknya. Jadi ini tabung reservoirnya di bagian bawah ini. Ini bagian-bagian yang mesti sering dicek untuk perawatan berkala ya. Ini minyak remnya, ini air wiper ya. Jadi itu mungkin bagian-bagian umum yang mesti teman-teman sering cek kalau punya kendaraan. Oke, kita sekarang lanjut aja ke bagian interiornya. Ya, kita coba dulu di bagian belakang. Untuk bagian belakang, Honda Brio ini sebenarnya cukup luas lah ya. Di tengah ini nggak ada gundukan karena dia penggerak depan. Kemudian seat belt-nya ada 3 titik ya. 1, kanan kiri, dan di tengah ini juga ada seat belt. Jadi dia seat belt 3 titik. Dan posisinya juga nggak terlalu sempit lah ya menurut gue, karena badan gue juga mini lah ya, nggak gede-gede banget. Tapi menurut gue cukup luas lah ya untuk mobil sekecil ini. Kemudian kita coba. Nah, kalau kita di sini tentu nggak ada apa-apa lah ya. Biasa ini buka tutup pintu, door lock-nya. Ini power window. Kemudian di sini ada laci penyimpanan untuk botol, speaker, dan tentu material keras-keras lah ya, nggak ada yang empuk di sini.
Jadi seperti itu aja. Di atas ini ada pegangan tangannya, hand gripnya. Dan di sini juga ada ini konsol tengahnya ada untuk naruh air minum ya. Jadi seperti itu di bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian depannya. Ya, bagian depan seperti ini. Nah, kita lihat bagian depannya untuk penumpang sisi kiri ya seperti ini. Sama semua material keras, nggak ada material empuk. Power window, tempat penyimpan untuk air minum dan beberapa perlengkapan. Laci yang nggak gede-gede banget juga sih ya. Namanya mobil kecil. Kemudian sun visornya juga seperti ini, ada kaca, belum ada lampu. Bagian sopir juga sama. Kemudian untuk kaca spionnya seperti ini, dia bisa untuk ini ya, malam dan siang, ada hitungnya. Di tengah ada lampu interior ya, ini yang bisa mengikut pintu terbuka menyala. Kemudian untuk dashboardnya ya bisa dilihat seperti ini tampilan dashboardnya. Kemudian untuk bagian tengah sini ada ini ya, ada cup holdernya, 2 bagian. Kemudian di sini ada laci-laci penyimpanan, di sini ada power 12 volt ya. Di sini juga ada lagi laci penyimpanan. Untuk AC-nya dia udah digital. Kemudian untuk yang tipe E ini dia belum pakai layar ya, masih head unit model seperti ini tapi udah bisa Bluetooth. Ini tombol untuk hazard. Kemudian tuas transmisi seperti ini, hanya ada pilihan P, R, N, D, S dan L. Rem tangan masih tarik. Kemudian untuk bagian setir dia hanya bisa tilt ya. Hanya bisa naik turun seperti ini, belum bisa teleskopik ditarik. Kemudian setirnya CE ini udah ada tombol pengatur audio di setir. Kemudian untuk bagian kiri biasanya tuas wiper. Yang ini naik turun untuk wiper depan. Kemudian bagian samping ini yang diputar-putar untuk wiper belakang. Kemudian di bagian kanannya biasa untuk pengaturan lampu bagian kanan, untuk sen dan lampu besar dan lain-lain. Kemudian untuk bagian sebelah sininya, untuk bagian sopirnya seperti ini, electric mirror tapi belum bisa auto buat ngelipat. Untuk mengunci pintu, mengunci jendela, dan ini power window-nya. Dan penyimpanan untuk bagian sopir seperti ini. Kemudian ini kuncinya masih seperti ini ya, kuncinya seperti ini. Kita coba nyalakan mesinnya. Oke, seperti ini saat mesin menyala. Kemudian ini AC-nya, on off-nya di sini. Kita hidupkan AC supaya nggak terlalu panas. Kemudian untuk speedometernya seperti ini. Kilometer mobil ini saat di review adalah 10.123 km. Dan dia udah ada ininya lah ya. Airbag juga nih, keselamatan. Airbag 2 sisi untuk penumpang sebelah kiri. Airbag, dan untuk sopirnya ada airbag juga 2 sisi. Kemudian di speedometer dia ada MID kecil lah ya di sini. Ini odometer saat ini, indikator gear saat kita pindah-pindahkan dia akan ikut berpindah ya. Tuh, dia akan ikut berpindah. Terus kita pencet, dia ada tripnya 0 kan habis diganti oli ya, jadi di nolin, habis service. Kemudian average ada rata-rata kilometer per liternya berapa, ini untuk nyeting jam. Ya, jadi hanya itu aja isinya dari MID di Honda Brio ini. Jadi seperti itu review singkat dari Honda Brio ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Komentar juga di bawah dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.